Bursa calon wali kota Bandar Lampung, Rehana klaim restu 3 mantan gubernur. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana mengaku telah mendapatkan restu dari Gubernur dan mantan Gubernur Lampung untuk mengikuti Pilwakot Bandar Lampung tahun 2024. Hal itu diungkapkan oleh Rehana saat mengembalikan berkas penjaringan bakal calon wali kota ke DPD PAN Bandar Lampung pada Rabu 15 Mei 2024. Diketahui PAN menjadi partai kedua yang disambangi Rehana setelah sebelumnya ia telah mengembalikan berkas penjaringan calon wali kota ke PDIP Bandar Lampung. Selanjutnya Rehana menyebutkan bakal memulangkan berkas penjaringan wali kota ke Partai Demokrat Bandar Lampung pada akhir bulan Mei 2024 mendatang. Menurutnya, dirinya sudah berpamitan dan mendapatkan restu dari Gubernur Arinal Junaidi maupun mantan Gubernur Lampung yakni Syahrudin ZP dan juga Ridho Fikardo untuk mengikuti Pilkada 2024. Rehana melanjutkan selain berdaftar ke partai yang membuka penjaringan, dirinya juga telah menjalin komunikasi dengan partai lainnya. Soal alasan maju Pilwakot Bandar Lampung, Rehana mengaku karena ingin mengabdi kepada masyarakat setelah pensiun pada akhir 2023 lalu. Soal calon pendamping, Rehana menyebutkan dirinya ingin maju bersama sosok yang sudah berpengalaman di bidang politik. Saat ditanya kesiapannya jika direkomendasikan sebagai calon wakil wali kota, Rehana mengaku masih ingin melihat perkembangan situasi politik. Sementara Sekretaris Tim Pilkada PAN Bandar Lampung Ali Kamal mengatakan, totalnya sudah ada 10 bakal calon wali kota yang mendaftar di partainya. Saya kedekatan pribadi tidak ada, Mas. Saya hanya tahu beliau dari TV. Nah, beliau cuman waktu ada pernikahan, kebetulan kita duduk di ruang yang sama, waktu nikah itu beliau bilang, siapapun gubernurnya, jadi kesehatannya tetap Dokter Rehana. Dan saya kaget juga gitu ya. Ini Bapak Artinya ini. ada kedekatan ya Bunda Ya ya? mungkin beliau, saya tahu beliau tahu saya, tapi sehari-hari kami tidak pernah berhubungan, Mas. Ya jadi itu aja. Tapi ada harapan kita untuk mendapatkan rekomendasi? Ya kalau nggak ada harapan saya nggak mungkin datang ke sini, Mas. Ya kan? Semua yang saya ambil formulirnya dan saya kembalikan, tentu saya berharap. Karena bagaimana saya mau berlayar jika nggak punya perahu kan? Nah itu saja. Jadi sekarang tergantung apakah ada perahu atau tidak. Tapi kalau tanya lebih jauh lagi saya nggak bisa jawab. Kan ini kan baru awal ini kan baru penjaringan. Nah jadi kita lihat nanti ke depannya. Nanti sudah pasti saya diusung oleh siapa. Nanti mas-mas, mbak-mbak saya undang pasti. Saya mau bicarakan visi misi saya biar tidak mendengar dari yang lain. Untuk calon pendamping, Bun, calon pendamping seperti apa, Bun? Saya serahkan ke partai. Oke. Nanti partai yang mengusung saya siapa pasti akan memberikan nama-nama, mungkin beberapa yang bisa saya pilih. Yang pasti saya akan pilih orang yang sudah lama di politik. Kalau Karena seandainya saya bukan orang bukan orang politik, ASN murni ya, birokrat murni. Jadi saya kan mungkin harus punya pendamping yang dia sudah pengalaman di politik. kalau seandainya nanti partai politik tempat Bunda mendaftar nanti merekomendasikan sebagai wakil, bagaimana, Bun? Lihat nanti ya. Ya pokoknya yang penting saya mintanya di situ kan tidak memilih wakil. Oke. Saya memilih kan wali kota, kan ada pilihannya. Kalau saya memilih wakil pasti saya conteng wakil. Jadi partai juga harap maklum, Anda saya tidak memilih wakil, saya memilih wali kota. Bunda Nah, dapat terkait ini pun izin belum, Bun? kita Sejauh ini Bunda sudah mendaftar di berapa parpol sih, Bun? Kalau tahu. Iya. Dan komitmen terhadap PAN sendiri apa, Bun? Ketika nanti yang direkomendasi oleh PAN. Ya, sampai hari ini saya sudah mendaftar di 3 partai, di mana yang pertama adalah kemarin saya mengembalikan berkas di PDI, hari ini di PAN, insya Allah akhir bulan nanti kita dijadwalkan di Demokrat. Nah selain itu kita juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai yang lain. Ada yang tidak terbuka kan ini ya pendaftarannya, penjaringannya. Nah kita sudah menjalin komunikasi juga. Nah, Bun, kalau boleh tahu, Bun, niatan Bunda mencalonkan diri sebagai wali kota di Bandar Lampung apa sih? Ya, saya sudah pensiun atau sebagai ASN selesai di September 2023 kemarin. Nah setelah itu saya menikmati masa pensiun saya beberapa hari. Setelah itu saya berpikir kok saya cuman tidak berbuat lagi, sedangkan mungkin saya masih diberi usia oleh Allah yang harus berbuat gitu. Jadi itu tergerak juga tiba-tiba saja hari Jumat yang lalu. Jadi tidak ada keinginan untuk mencalonkan dari yang beberapa waktu yang lalu, enggak. Jumat yang lalu saya tergerak untuk mengambil yang pertama adalah
di PAN ini. Ya, ini saya kenalkan juga LO saya, ini abang saya, Pak Subhan. Kenapa saya memilih beliau? Saya di Lampung ini diangkat anak oleh Rahmat and Family, kakak saya Bu Norma nikah sama Bang Aan. Ya, jadi saya mencari LO yang memang harus keluarga, karena kebetulan saya kan sudah sendiri ya, jadi saya harus cari LO yang memang ada hubungan keluarga dan harus suami istri untuk menghindari fitnah. Ya, jadi itu. Nah, jadi keinginan saya adalah hidup saya selama masa kerja mulai 90 sampai saya pensiun, saya berada di Kota Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung. Jadi memang keinginan mengabdi saya ada di Provinsi Lampung ini ya. Nah, ini khususnya lagi Kota Bandar Lampung. Saya basic keluarga saya di Jakarta. Tapi setelah pensiun itu saya nggak ada keinginan untuk balik ke Jakarta. Saya tetap di Lampung ini karena punya keluarga juga, punya komunitas juga gitu. Nah, jadi saya pikir saya ingin mencoba untuk menambah pengabdian. Kok pengabdian dari dulu saya mulai kerja, saya udah mengabdi sebenarnya pada masyarakat. Karena saya kan di Dinas Kesehatan ya, mulai dari puskesmas. 13 tahun saya di puskesmas, itu sudah berbaur dengan masyarakat tentunya. Kalau puskesmas kan di grassroots, nah itu sudah mulai kita ini. Terus saya masuk ke Dinas Kesehatan Kota waktu itu. Alhamdulillah saya di kota itu zaman Pak Edi Sutrisno sempat menjabat kepala dinas. Setelah itu baru ditarik Pak Sarudin ke Provinsi Lampung. Nah, jadi kalau Mas tanya kenapa ingin mengabdi di Lampung, ya itulah jawaban saya, Mas. Karena selama masa kerja saya ya, jadi kalau masa kecil, masa saya kuliah, karena saya kuliahnya di Gajah Mada di Jogja. Masa kecil saya pernah di Aceh, karena saya asli orang Aceh. Lalu pindah ke Jakarta karena kerja ayah saya, mengikuti keluarga saya di Jakarta lama, dan akhirnya saya sekolah juga di Gajah Mada. S3 saya di Padang. Jadi rumah saya banyak, Mas, sebenarnya. Ya, jadi ada di Aceh, di Jakarta, lalu Jogja, lalu Padang. Nah, dan Lampung ini adalah yang tepat terlama saya. Kita kan kemarin mengembalikan berkas. Saya sudah pensiun sebenarnya, saya udah lepas ya, tidak ada di pemerintahan lagi. Tapi semua pemimpin yang saya ikuti saya anggap bapak. Jadi saya pasti sowan, saya izin. Pak Ridho di Jakarta, jadi saya jarang ketemu. Tapi kok Pak Sarudin kadang di sini saya sama Pak Sarudin. Harus loh, Mas, nuhun izin orang tua itu harus, ya kan? Kalau enggak kita enggak ada restu nanti. Komunikasi dengan partai politik dan membuka penjaringan seperti apa, Bu? Seperti Gerindra dan Golkar? Maksudnya apa, komunikasi Bunda sendiri dengan partai yang tidak membuka penjaringan seperti Golkar dan Gerindra itu? Ya, alhamdulillah kalau itu dijalin oleh abang saya. Ada kan beliau orang politik ya, saya iya. Jadi ini sedikit ya saya nambahkan dari Bunda Rehana, untuk komunikasi lintas parpol tentu semua partai politik yang resmi kita komunikasi. Tapi kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Seperti PAN penjaringan tertutup, terbuka, Demokrat terbuka, kemudian apa lagi? PDI terbuka, PKS terbuka, ya. PKS juga yang komunikasi meminta kita juga mendaftarkan ya, melalui PKS. Nah, kemudian untuk Gerindra dan Golkar mereka penjaringan tapi tertutup. Tapi penjaringan juga itu komunikasi kita ya sudah penjaringan itu. Ya. Jadi semua partai politik kita jalin komunikasi. Ya mudah-mudahan nanti ya yang penting Bunda Rehana dapat perahu sehingga bisa memimpin di Bandar Lampung. Amin. Ya, mohon doa.